Setelah Indonesia dibatalkan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 tahun ini, FIFA menimbang Indonesia tidak mampu menyelenggarakan gelaran sepak bola internasional itu. Tekanan politik di dalam negeri di Indonesia dengan penolakan atas timnas Israel menjadi pangkal soal. Maka alhamdulillah musnah sudah kesempatan anak-anak muda Indonesia untuk berkiprah di sepak bola, untuk ikut dalam kompetisi dunia. Bukan dunia sepak bola, tetapi sepak bola dunia. Dengan tidak menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia usia 20, ya tentu saja Indonesia tidak punya kesempatan karena sejatinya tidak lolos seleksi dalam Piala Dunia itu. Ini berbeda dengan timnas Israel yang memang lolos seleksi, sehingga mau diselenggarakan dimanapun timnas Israel bisa melenggang. Kita tidak perlu menyalahkan Iwayan Koster. Tak penting mempertanyakan soal tata kelola pemerintahan sehingga pemerintah daerah bisa beda sikap dengan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan event internasional. Toh Wayan Koster hanya petugas partai. Sebagai petugas kita tahu posisinya. Toh partainya tak bisa dibantah dengan doktrin Soekarno dan konstitusi yang maka segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Caranya menghapus bagaimana? Sama bersikap diskriminatifnya juga sampai mentok hingga Palestina merdeka dengan sendirinya atas kehendak Tuhan. Baru kemudian kita berhubungan secara diplomatik. Lantas di mana politik luar negeri bebas aktif kita yang non-blok dan seterusnya? Sebagai negara yang turut serta membangun, memayu haluning bawon. Dalam pada itu, sikap the ruling party PDIP seperti direpresentasikan dari pernyataan Sekjen Partai Persepakbolaan Indonesia yang dianggap ya belum terlalu urgen. Kualitasnya juga tidak meyakinkan katanya. Wong Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia saja sudah menyatakan batal jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tidak akan membuat kita kiamat. Padahal kata Deddy Miswar ya kiamat sudah dekat. Mana yang benar? Siapa yang lebih alim di situ? Hingga pada akhirnya sikap defensif PDIP juga tidak menolong posisinya meski mereka mengatakan sebagai pejuang politik siap dengan segala resiko. Tapi resiko tidak bisa mencapai hat-trick bagaimana? Resiko AB menang melawan GP apalagi PM bagaimana? Siap. Kecuali GP memang dijebloskan agar peluang PM dimungkinkan untuk menjadi karpet merah bagi AB. Yang pasti, sebagai freelancer politik, JK dengan sigap memanfaatkan bola muntah itu. Tak jelas dalam posisi apa, tetapi tawaran bacawa presnya pada koalisi perubahan untuk persatuan relatif diterima semua anggota koalisi. Tidak sealok tawaran dari PKS maupun Demokrat. AHY pun bungkam, tidak bereaksi seperti biasanya. SBY lebih memilih sibuk melukis lagi. Lantas siapa JK ini? Kok punya kekuatan melebihi partai? Bahkan menawarkan koalisi besar yang AB kemudian bisa mengiklankan dirinya. It's time. Wiswayai. Para politikus selalu berpaham politik itu dinamis, tentu saja karena yang mereka pikirkan hanyalah peluang menang. Di dalam otak mereka, yang ribut berputar hanyalah kalkulasi dengan berbagai simulasi. Andai begini, andai begitu. Deadline-nya
Tentu ketika pendaftaran capres-cawapres sudah dibuka dan ditutup. Dan kemudian nanti membuat jadwal keributan baru jika rakyat sudah menentukan pilihan. Yang kalah akan ngamuk, yang menang tidak siap. Menyeret-nyeret nama Soekarno, tapi bagaimana bisa membangun diplomasi dan berperan dalam membangun perdamaian dunia jika sikap mentalnya diskriminatif? Gimana bisa berperan dalam usulan perdamaian jika hanya melihat dari satu sisi? Itu pun sisi yang mana yang tidak jelas, apakah Hamas, apakah Palestina Hamas atau Palestina Fatah. Merasa benar dengan penilaiannya tapi tidak jauh beda dengan yang ditentangnya. Banyak LSM atau ormas di Indonesia peduli pada Palestina. Aksi donasi dan Save Palestine acap kita dengar. Namun keterangan Dubes Palestina di Indonesia cukup mengasihkan. Karena pemerintah Palestina tidak pernah merasa menerima bantuan-bantuan itu. Yang tercatat dalam bantuan ke pemerintah Palestina dari Indonesia justru yang dihimpun oleh PGI dan MAWI, Persatuan Gereja Indonesia, dan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Para politisi telah sukses memakai timnas Israel untuk kepentingan mereka. Menteri UMKM, Menteri Parekraf, atau pemimpin daerah seperti Gibran dan rakyat jelantah tinggal melongo saja. Harapan untuk mendapatkan muntahan bola dari sisi bisnis dan ekonomi menguap begitu saja. Mimpi anak-anak timnas Indonesia U20 juga nguap. Soal Sintayong ya biar nanti di-khutbahi Bung Karno di lain waktu dan tempat saja. Karena di bulan penuh rahmat ini, Pildun, Piala Dunia nggak penting. Yang penting Pilrab, Piala Akhirat.